Sufox Chit Chat with Suara Usu. Halo semuanya, jadi kembali lagi dengan aku Feby. Dan pada kali ini kita bakal bahas mungkin yang jarang ya teman-teman dengar, terutama para mahasiswa ataupun anak kos nih. Dan kita bakal bahas gut-brain connection. Mungkin teman-teman masih bingung kan apa itu? Kita sebelum itu kita kenalan dulu nih dengan Kak Sherina. Boleh dong diperkenalkan dirinya, Ya, Kak? baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina. Saya dari MBIT Divisi Research and Development. Saat ini saya juga mahasiswa USU yang sedang studi di program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai gut-brain axis atau gut-brain connection. Oke, teman-teman mungkin jarang banget kan yang dengar apa sih itu gut-brain connection? Kenapa sih itu Kak gut-brain connection? Gut-brain connection atau gut-brain axis itu adalah sistem komunikasi dua arah antara otak dan usus yang meliputi sistem saraf, sistem imun, hormon, dan juga mikrobiota usus. Nah, saraf yang menghubungkan kedua ini yaitu nervus vagus yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari otak ke usus ataupun sebaliknya. Nah, tentunya apa yang kita pikirkan itu dapat memengaruhi pencernaan kita ataupun sebaliknya. Apa yang kita cerna itu dapat memengaruhi pikiran kita. Nah, kondisi usus yang sehat juga dapat memengaruhi suasana hati, emosi, dan juga fungsi kognitif di tubuh kita. Oke, berarti memang apa yang kita pikirkan atau apa yang kita konsumsi ya berarti ya Kak, itu sangat berpengaruh gitu. Ya. Tapi seberapa besar sih Kak pengaruh usus gitu kan untuk kesehatan mungkin mental kita atau pikiran kita Kak? Nah, peran usus dalam mengaruhi kesehatan mental itu sangat besar karena penelitian menunjukkan bahwa 90% serotonin yang berperan dalam menjaga kestabilan kondisi mental kita itu diproduksi di usus bukan di pikiran. Nah, lalu selain itu mikrobiota usus juga berperan dalam pelepasan dopamin dan asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid yang berfungsi untuk menenangkan aktivitas sistem saraf. Lalu kalau mikrobiota usus ini terganggu dapat juga mengganggu sistem saraf yang mengirimkan sinyal ke otak sehingga menyebabkan gangguan mood. Oke, berarti memang penting banget apa yang kita konsumsi di usus karena itu betul-betul berpengaruh ya kan Kak. Teman-teman mungkin kita kan sebagai mahasiswa gini kan Kak, pasti wajib kopi setiap hari, wajib kopi, baru makanan instan. Makanan instan itu kayak mana sih Kak pengaruhnya apa ke otak kita gitu? Nah, tentunya makanan yang cepat saji atau minuman yang tinggi gula atau lemak itu dapat menurunkan mikrobiota usus yang berperan dalam menjaga kekebalan dan kestabilan suasana hati. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi tinggi gula itu dapat mengakibatkan peradangan usus yang menjadi zat-zat berbahaya itu masuk ke dalam sirkulasi darah atau sering disebut dengan leaky gut. Nah, jika leaky gut ini terjadi, maka sinyal yang dikirimkan ke otak itu dapat terganggu. Hal tersebut dapat terjadinya gangguan kecemasan atau depresi. Oh, astaga, berarti sebenarnya penting banget ya kita notice apa aja sih yang kita makan gitu. Nah, mungkin aku juga sering dengar Kak, enak tapi bikin anxious. Nah, itu kayak mana sih Kak? Ya, tentunya kita nih ya generasi muda zaman sekarang pasti kalau udah menemukan makanan yang viral atau yang lagi booming nih, kita ikutin terus kayak bakal mencoba lagi. Nah, makanan yang cepat saji atau tinggi gula itu juga dapat merangsang pelepasan dopamin yang membuat kita merasa senang sesaat. Nah, tetapi itu efeknya hanya sebentar. Itu akan menimbulkan keinginan kita untuk mencoba lagi atau sering kita sebut dengan adiktif atau ketagihan. Nah, menariknya beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki gangguan kecemasan itu lebih sensitivitas terhadap efek kafein. Oh, gitu Kak. Aku juga baru tahu banget loh itu. Selain itu juga mengkonsumsi gula berlebih dapat meningkatkan glukosa dalam darah yang diikuti dengan gejala mudah lemas, mudah emosi, atau mudah capek ya, biasanya seperti itu. Lalu sementara kalau kita mengkonsumsi kafein yang dengan dosis yang tinggi itu dapat meningkatkan detak jantung, meningkatkan stres, dan dapat mengganggu kualitas tidur kita.
Berarti emang semua nggak boleh yang berlebihan, itu nggak boleh Iya, kan, Kak? tentunya seperti Karena itu. kafein yang banyak juga bisa buat stres teman-teman, bukan misalkan tugas ya kan, Iya. tapi aduh kok aku makin stres gitu. Ataupun kalau gula berlebih tadi apa Jadi ya, Kak? lemas, Nah, jadi mudah lemas. emosi Padahal gitu. padahal gula juga katanya buat kita makin kuat gitu Bertenaga, iya, kan, tapi kalau bertenaga. berlebih juga berbahaya bagi tubuh kita. Berarti boleh di note ya teman-teman. Berarti sesuatu yang berlebihan itu memang tidak Tidak baik baik. gitu. Nah mungkin apa sih Kak kebiasaan atau solusi nah untuk kita memilih makanan atau minuman gitu Kak untuk kesehatan usus dan pikiran kita? Nah, tentunya yang mendukung gut brain axis ini yang pertama kita mengkonsumsi probiotik yaitu yogurt, prebiotik seperti pisang atau oat. Lalu yang ketiga itu omega 3 seperti ikan laut, contohnya salmon atau sarden. Lalu yang keempat itu mengkonsumsi serat seperti sayuran dan buah-buahan yang berwarna. Lalu yang terakhir itu yang sangat penting adalah konsumsi air putih dan tidur yang cukup. Nah, jika tubuh kita mengalami dehidrasi atau kurang tidur, maka fungsi usus juga akan menurun. Oke, berarti memang kualitas tidur juga sangat-sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai kayak saking banyaknya tugas mungkin nggak sempat tidur, harus disempat-sempatin gitu. Walaupun cuma 3 jam, 4 jam harus tidur. Iya, gitu. pokoknya harus tidur, jangan sampai nggak tidur ya Iya. kan. Apalagi nanti ujian-ujian nggak tidur wajib teman-teman. Malah kalau dari aku, kalau aku nggak tidur, lupa Kak apa yang apa ujian waktu mau aku kerjakan ini kayak, kok aku nggak ingat ya, kok ingatnya cuma setengah-setengah. Jadi berarti sebenarnya penting banget untuk kita tidur untuk kesehatan pikiran kita juga gitu. tentunya. Nah mungkin pertanyaan terakhir ya Kak dari kami itu gimana sih kan generasi kita ini kan Kak, tentu aja kayak FOMO sama makan makanan yang sekarang gitu, yang kekinian, semua pengen dicoba, tapi padahal itu kan mungkin kurang sehat ya kan Kak, kan makanan cepat saji gitu. Itu kayak mana sih Kak langkah kecil yang realistis yang bisa kita jalanin Kak? Langkah kecil atau yang dapat kita terapin di kehidupan sehari-hari itu, walaupun kita tidak bisa menerapkan 100% hidup sehat, mungkin kita dapat melakukan beberapa prinsip ini nih. Yang pertama itu prinsip 80 banding 20. 80 banding 20. Ya, nah itu artinya 80%-nya kita mengkonsumsi makanan yang sehat, 20%-nya kita self reward. Oh, sesuai. Apa itu makanan nggak sehat gitu ya? Iya, mungkin makanan yang bisa dibilang tidak sehat. Nah, lalu yang kedua itu kita bisa membatasi konsumsi gula tambahan. Seperti WHO juga sudah menganjurkan bahwa seseorang untuk mengkonsumsi gula tambahan itu maksimal 6 sendok teh per hari. Lalu yang ketiga itu menambahkan yogurt setiap pagi, lalu menambahkan sayuran pada setiap porsi makanan. Dan yang terakhir itu adalah mindful eating. Nah, mindful eating itu bagaimana seseorang menikmati makanannya itu dari segi rasa, tekstur, atau bagaimana di tubuh seseorang itu mengikuti rasa dari makanan tersebut. Nah, hal itu juga dapat mempengaruhi aktivitas yang ada di sistem saraf kita. Oke, berarti teman-teman wajib banget ya makan sayur ya. Jangan waktu beli ya kan, Bu sayurnya nggak usah. No. Jadi wajib juga untuk makan sayur. Nih pisang tadi ya kan Kak, yogurt. Yogurt juga sekarang udah lumayan ekonomis ya harganya. Itu mungkin boleh teman-teman mungkin kurang suka sayur ya kan, boleh ditambah lah sama yogurtnya gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin kita udah belajar banyak ya kan, bagaimana pikiran, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pikirkan, tidur yang cukup itu sangat penting teman-teman untuk kesehatan kita, karena itu investasi masa depan ya kan. Buat apa kalau kita belajar terus sampai nggak tidur, toh kita sakit di kemudian hari gitu. Nah mungkin dari kakak ada nggak pesan untuk pendengar podcast kita? Nah tentunya kami ada pesan dari MBIT nih untuk pendengar Suara Usu. Jagalah ususmu seperti kamu menjaga perasaanmu, karena keseimbangan di perut itu juga cerminan dari keseimbangan di pikiran. Mulailah dari langkah kecil, satu makanan alami, satu momen yang nyaman, dan satu nafas yang tenang, itu dapat membuat usus dan pikiran kamu berkomunikasi dengan bahasa yang lebih damai. Oke, berarti memang apa yang kita pikirkan, apa yang kita konsumsi itu cerminan diri kita juga teman-teman. Karena jagalah ususmu seperti menjaga perasaanmu, hatimu. Kan nggak mau perasaan kita disobek-sobek ya kan? Nah kayak gitu juga kita harus jaga usus kita. Nah mungkin kita rupanya lihat
jam ya kan, udah habis lah waktu kita untuk bincang-bincang. Mungkin teman-teman lebih penasaran ya kan, mungkin boleh mengunjungi di MBIT. Ada Instagramnya juga ya kan? Iya, Kak? ada. Instagram MBIT itu adalah mbit.id. Jadi nanti bolehlah dikunjungi nih situs Instagram kami dan dicari-cari tahu lagi. Iya, betul banget teman-teman. Karena kan seru banget ya. Mungkin teman-teman mungkin jarang banget notice tentang usus, tentang pikiran gitu. Nah, mungkin segitu aja bincang-bincang di episode kali ini. Tunggu kami di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.